Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakir Sabsua. Eh, Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang eh, mata kuliah saya, yaitu Al-Quran Hadis. Yang materi yang akan saya sampaikan ini yaitu tentang Al-Quran. Untuk cara penjelasannya, mulai dari ke kanan sampai ke kiri. Ya, langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi dan historis Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Menurut istilah, adalah wahyu Allah yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada malam tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Pada proses turunnya inilah dijadikan sebagai hari lahirnya Al-Quran, yang biasa kita sebut dengan Nuzul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Kemudian selanjutnya diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, kemudian terbentuk menjadi dua jenis, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ya, selanjutnya kita ke Makkiyah dan Madaniyah. Yang mana Makkiyah ini merupakan ayat atau surat yang turun di Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Kemudian para ulama membagi Makkiyah dan Madaniyah tiga kriteria. Yang pertama, kriteria waktu. Sebagian berpendapat bahwa setiap yang turun pada masa sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah surat-surat Makkiyah, dan setiap turun setelah hijrah adalah surat-surat Madaniyah. Yang kedua, kriteria tempat. Sebagian berkata bahwa surat-surat yang turun di Mekah itu adalah Makkiyah, dan surat-surat yang turun Madinah adalah surat Madaniyah. Demikian juga begitu, surat-surat yang turun di daerah Mekah adalah surat-surat Makkiyah, dan surat-surat yang turun di daerah Madinah adalah surat-surat Madaniyah. Yang terakhir, ketiga, kriteria mukhatab. Sebagian memperhatikan pada yang diajak bicara oleh wahyu, dan mereka berkata, apabila surat itu diperuntukkan bagi masyarakat Mekah, maka surat itu adalah termasuk surat-surat Makkiyah. Jika surat-surat itu diperuntukkan bagi penduduk Madinah, maka surat-surat itu Madaniyah. Kriteria untuk mengetahuinya adalah jika surat-surat itu menggunakan ya ayyuhan nas, maka itu adalah surat Makkiyah, dan jika menggunakan ya ayyuhallazina amanu, maka itu adalah Madaniyah. Kemudian Makkiyah dan Madaniyah ini menghasilkan pengetahuan tentang ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah yang bersifat idhar dan membangun prinsip-prinsip umum, universal, dan kuliah yang turun lebih dulu daripada ayat-ayat yang masuk kategori Madaniyah yang bersifat risalah dan membangun prinsip-prinsip khusus. Ayat-ayat Makkiyah yang ajaran dan hukumnya telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat muslim sebagai warga minoritas di tengah mayoritas masyarakat jahiliyah telah dirubah dan diganti dengan ajaran dan hukum baru dalam ayat-ayat Madaniyah. Karena Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Madinah telah memiliki otoritas dalam membangun dan menerapkan ajaran dan hukum secara utuh berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran dan hukumnya yang tertuang di dalam Al-Quran. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah yang berada pada posisi minoritas menuju ke kota Madinah
yang memposisikan peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, maka ketetapan dan penerapan ajaran dan hukum Islam menjadi bergeser dan ada perubahan. Karena Madinah telah membuka ajaran dan hukum Islam secara utuh, kafah. Di samping masyarakat yang membutuhkannya, lain halnya ketika di Mekah. Realitas sosial yang dialami oleh masyarakat Muslim di Mekah dan Madinah tersebut menyebabkan gerak teks dan ajaran atau hukum Islam yang bergerak mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Nah, dinamika inilah yang melahirkan teori naskh dan mansukh. Naskh dan mansukh. Naskh artinya menghapuskan, sedangkan mansukh ialah dihapuskan. Adanya naskh dan mansukh memberikan sebuah tarbiyah pelajaran bahwa Allah ketika memberikan sebuah ketetapan hukum secara bertahap, hukum bisa berubah tergantung kondisi masyarakatnya. Penasikan tersebut berkaitan dengan hukum agama dan tidak berkaitan dengan ketauhidan. Adapun bagaimana cara mengetahui naskh dan mansukh adalah harus melalui banyak jalan, di antaranya naskh yang syarih dari Rasulullah SAW, keterangan para sahabat, perlawanan yang tidak dapat dikompromikan, serta diketahui tarikh turunnya ayat-ayat itu atau sebab-sebab turunnya ayat itu. Nah, sebab-sebab turunnya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ialah latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para musafir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dan hikmah di balik kisah yang diturunkannya ayat ini. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu musafir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Asbabun nuzul didefinisikan sebagai suatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangi status hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Asbabun nuzul ini membahas kasus-kasus yang menjadi turunnya beberapa ayat Al-Quran, macam-macamnya, redaksi-redaksinya, riwayat-riwayatnya, dan faedah dalam mempelajarinya. Untuk menafsirkan Quran, ilmu asbabun nuzul sangat diperlukan sekali, sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri dalam pembahasan dalam bidang ini. Seperti kalian ketahui bahwa penafsiran Al-Quran ini sangat tidak mudah, sehingga itulah berbagai macam penafsiran. Ada berbagai macam penafsiran dari berbagai pihak atau para ahli. Hal inilah yang membuktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang agung, tidak dapat dibantah. Nah, kemukjizatan inilah disebut dengan ijaz. Ijaz ialah menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul. Mukjizat adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang disertai tantangan dan selamat terbebas dari perlawanan. Dengan definisi seperti ini, maka dapat dirumuskan bahwa mukjizat adalah suatu luar biasa yang terjadi pada diri seseorang yang mengaku sebagai nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran misinya yang disertai dengan unsur tantangan dan tidak dapat dilawan atau ditantang. Ya, itulah hubungan keterkaitan materi-materi tadi. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu rasm Quran, yaitu penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan secara khusus, baik dalam penulisan lafaz-lafaz, bentuk-bentuk hurufnya yang digunakan. Pada zaman Utsman bin Affan, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh para sahabat-sahabat
Nabi juga membentuk tim khusus untuk sekretaris atau juru tulis Al-Quran guna mencatat setiap kali turun wahyu. Di antara mereka adalah Zaid bin Sabit, Ubaid bin Ka'ab, dan Sabit bin Qais. Pada waktu itu, mereka menulis Al-Quran berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, baik dalam penulisannya maupun dalam urutannya. Pada masa Khalifah Abu Bakar, sedikitnya ada 70 hafiz Al-Quran yang mati syahid dalam suatu peperangan, meluruskan orang-orang yang murtad dari agama Islam. Kemudian, ketika itu, Umar bin Khattab mengajukan usul kepada Khalifah untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran menjadi satu. Dengan berbagai perimbangan, Abu Bakar menerima usulan Umar, sehingga dibentuklah tim penulis Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Tim menulis ayat Al-Quran dengan berpegangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang disimpan oleh Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat yang dihafalkan oleh para sahabat yang masih hidup. Sesudah Abu Bakar, tulisan tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab lalu diserahkan kepada Hafsah. Kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk tim 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'ad ibnu Al-Ash, dan Abdul Al-Haris. Dalam kerjanya penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antara ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansukh dan tidak diyakini dibaca kembali di masa Nabi Muhammad SAW. Tulisannya secara maksimal maupun diakomodasi irat yang berbeda-beda dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Para penulis dan sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama menyebut cara penulisan ini sebagai rasm mushaf karena cara penulisan disetujui oleh Utsman sehingga seiring pula dibangsakan oleh Utsman. Sehingga mereka sebut ras Utsman atau ras al-Utsmani. Namun demikian pengertian rasm ini terbatas pada mushaf oleh tim 4 di zaman Utsman dan tidak mencakup rasm Abu Bakar pada zaman Muhammad SAW. Bahkan Khalifah Utsman membakar salinan mushaf tim 4 karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Hal ini nanti membuka peluang bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti rasm Utsmani. Tulisan ini yang tersebar di dunia dewasa ini. Yaitulah materi-materi yang saya bahas tadi dan memiliki hubungan atau sebab akibat. Kemudian di sini saya mengambil kesimpulan bahwa materi-materi yang di atas itu adalah proses jalan terbentuknya Al-Quran yang mengakibatkan saling berhubungan setiap materinya, dan setiap materinya ini merupakan satu kesatuan terbentuknya Al-Quran. Dari awal hingga akhir, Al-Quran merupakan kesatuan utuh, tidak ada pertentangan dengan lainnya. Masing-masing saling menjelaskan bagian satu pada orang yang lain. Dengan segi kejelasan, ada tingkatan pengertian. Pertama, cukup jelas bagi setiap orang. Kedua, cukup jelas bagi yang bisa berbahasa Arab. Yang ketiga, cukup jelas bagi para ulama dan para ahli. Dan keempat, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ya, baik. Itulah penyampaian dan hubungan-hubungan materi-materi Al-Quran hadis. Cukup sekian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.